Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uh, proyek kami yaitu Plastic Vending Machine. Kami terdiri dari 4 anggota yaitu saya Michelle Handoko, lalu rekan-rekan saya Patricia Aurel, Roli Cesa, dan Safina. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah sendiri merupakan permasalahan yang besar di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia namun kota-kota besar di Indonesia saat ini, dengan data yang tahun 2021 yaitu dengan perharinya Indonesia dapat menghasilkan 1943 ton perharinya, dengan penyumbang sampah terbesar yaitu kota Bandung yaitu dengan 1320 ton per hari. Lalu dengan melihat hal ini kami merasa bahwa sampah merupakan permasalahan yang sangat serius sehingga memerlukan perhatian dan pengolahan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Dalam meminimalkan resiko buruk yang akan terjadi, kami mengusung sebuah konsep yaitu konsep 3R, yaitu dengan reduce, reuse, dan recycle. Reduce sendiri artinya itu mengurangi sampah, lalu recycle itu untuk mengolah sampah kembali, dan reuse itu memakai kembali produk yang mungkin masih bisa dipakai. Dengan maraknya konsep 3R ini, kami melihat juga bahwa tren belakangan ini bahwa green economy selalu berkembang, sehingga kami merasa ini merupakan kesempatan yang baik untuk kami start project kami. Kami memilih Ciroyom sebagai tempat kami untuk men-start project ini. Kami melihat bahwa ada permasalahan di mana dari 45 ton yang dihasilkan perharinya di Ciroyom, terdapat 43 ton yang terada di TPA. Kami melihat bahwa hanya sekitar 3 ton sampah yang hanya berhasil dikelola. Ini merupakan permasalahan yang besar menurut kami karena sampah-sampah ini tidak dapat diolah dengan baik sehingga menumpuk di TPA yang nantinya bisa memunculkan masalah yang pertama yaitu gunung sampah. Gunung sampah ini memiliki permasalahan yaitu yang pertama rawan kebakaran, yang kedua sarang penyakit, dan tiga dapat menelan korban jiwa karena jika longsor. Dan hal ini setelah terjadi di gunung sampah Jagazaipur yang terada di India, dan masalah ini pun menyebabkan satu kotanya mendapatkan dampak yang negatif yaitu kota Delhi. Kami juga menemukan data bahwa orang-orang di Ciroyom itu menghasilkan sekitar setengah kilogram per harinya sampah. Lalu juga pedagang-pedagang juga menghasilkan sekitar 1,5 kilogram sampah per harinya, dan ini jika dikalikan dengan penduduk Ciroyom tentu sangat banyak sampah yang dihasilkan per harinya, dan ini tentunya harus diselesaikan permasalahannya dengan baik dan benar. Tujuan kami sendiri yaitu yang pertama, kami ingin mengelola sampah sebanyak mungkin di Ciroyom per bulannya, tapi kami menetapkan goals dengan dapat mengelola 10 kg sampah per bulannya. Itu merupakan langkah awal yang baik untuk kami. Lalu yang kedua, kami ingin mengadakan sosialisasi sampah terhadap masyarakat yang berada di sekitaran daerah Ciroyom agar dapat mengetahui apa itu reuse, recycle, dan reduce, agar dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di Ciroyom juga dengan cara mengadakan sosialisasi selama 1 kali dalam 1 bulan. Lalu kami juga ingin menaikkan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar 5% per bulannya dengan cara mengikuti program kami yaitu dengan vending machine plastik ini. Lokasi yang kami pilih untuk proyek kami kali ini adalah Kota Bandung, di mana Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan penghasil sampah terbesar di Indonesia, tepatnya di Kelurahan Ciroyom. Selanjutnya, profil dari Ciroyom. Ciroyom merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dengan luas wilayah sebesar 0,6 km persegi atau sebesar 16,17% dari Kecamatan Andir, dengan jarak ke Kecamatan Andir sejauh 2 km. Berikut ini merupakan tabel yang menyajikan gambaran mengenai tingkat pendidikan dari masyarakat Kelurahan Ciroyom. Seperti yang bisa kita lihat sama-sama bahwa masyarakat Kelurahan Ciroyom didominasi oleh masyarakat dengan lulusan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6.821. Kemudian untuk jenjang pendidikan tertinggi berada di jenjang pendidikan S3 sebanyak 8 orang. Berikutnya mengenai mata pencarian dari masyarakat Kelurahan Ciroyom. Seperti yang bisa kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat memiliki mata pencarian sebagai pedagang, yaitu sebanyak 5.205 orang, kemudian sebagai pengawal sebanyak 3.430 orang, kemudian sebagai PNS sebanyak 604 orang, dan sebagai TNI atau Polri sebanyak 95 orang.
Selanjutnya mengenai lokasi penempatan mesin, di mana lokasi penempatan mesin yang kami pilih adalah Pascal 23. Terdapat beberapa alasan mengapa kami memilih lokasi tersebut, diantaranya yang pertama, bahwa Pascal 23 merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang berada di pusat kota Bandung, sehingga akses menuju lokasi tersebut sangat mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, bahwa di sisi timur Pascal 23 berbatasan langsung dengan pemukiman warga, sehingga keberadaan Pascal 23 sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan yang ketiga, bahwa jarak antara Pascal 23 dengan Pasar Ciroyom hanya menempuh jarak sejauh 1,5 km. Program yang kami bawakan adalah untuk membuat mesin jual otomatis atau biasa disebut dengan vending machine yang dapat menukarkan sampah, terutama botol plastik, menjadi uang, di mana satu botol plastik ini dihargai Rp100 per botolnya. Nah, botol plastik ini akan diolah kemudian menjadi gelang, di mana untuk membuat satu gelang itu dibutuhkan sekitar 450 gram plastik. Nah, satu gelang yang kami buat itu akan dihargai kemudian sekitar 80.000. Tak hanya itu, selain kami membuat pengolahan sampah menjadi gelang, kami juga memiliki tagline yaitu satu gelang sama dengan satu literasi tentang sampah, di mana di sini kami akan melakukan pelatihan lebih lanjut dari gelang yang terjual kepada masyarakat sekitar, terutama tentang sampah, baik itu pengolahan maupun pengetahuan lainnya. Di sini dapat dilihat salah satu contoh plastik vending machine yang ada di negara maju seperti di Amerika maupun negara-negara di benua Eropa seperti Jerman, Paris, dan lainnya. Di sini juga diperlihatkan contoh gelang yang diolah dari sampah plastik, di mana kisaran harganya itu sekitaran 250.000 hingga bisa sampai jutaan rupiah. Di sini dapat dilihat rincian sumber daya manusia atau tenaga kerja yang akan membantu kami dalam melakukan program kami. Di antaranya adalah pengrajin aksesoris, pengumpul sampah, pihak pengelola yang mengolah sampah menjadi bahan baku, kemudian pemilah sampah, dan yang terakhir adalah pihak yang dapat mendistribusikan barang, terutama bahan-bahan yang akan kami gunakan. Di sini dapat dilihat jumlah biaya yang akan kami gunakan sebagai modal program yang akan dijalankan, di mana di sini dapat dilihat mulai dari biaya mesin hingga biaya utilitas itu totalnya mencapai Rp49.913.000. Struktur organisasi dalam melaksanakan program ini diantaranya adalah Michelle sebagai Ketua Pelaksana, saya sebagai R&D, kemudian Cesa sebagai Sekretaris, dan Aurel sebagai Bendahara. Berikut ini merupakan timeline kegiatan kami selama 3 bulan dari bulan Juli hingga September untuk persiapannya. Hal yang pertama kami lakukan adalah melakukan pembelian atas mesin atau alat yang diimpor dari Amerika Serikat dengan periode waktu 1 bulan. Lalu kami juga akan melakukan pembuatan website sebagai media untuk pemasaran, kemudian pembuatan media sosial di Instagram, kemudian juga dilakukan diskusi dengan bank sampah, kemudian dengan asosiasi pemulung, itu semua untuk periode di bulan pertama yaitu bulan Juli. Kemudian untuk bulan kedua di Agustus, kami juga akan melakukan diskusi dengan Balai Pengembangan, SDM, dan Kominfo Bandung. Kemudian kami juga akan melaksanakan open recruitment, kemudian survei tempat untuk penataan alat, dan selanjutnya setelah survei kami juga akan melakukan penataan alat di bulan Agustus. Lalu di bulan September kami akan melaksanakan grand opening, pembuatan surat permohonan kerjasama, kemudian promosi di Radio Ardan Bandung dan juga kerjasama dengan GK. Berikut ini merupakan gambar dari struktur organisasi Kelurahan Ciroyom. Kelurahan Ciroyom dipimpin oleh lurah dan dibantu oleh sekretariat, kelompok jabatan fungsional, dan 4 seksi. Ada seksi pemerintahan, kemudian seksi ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup, kemudian ada seksi kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah seksi pelayanan. Berikut ini merupakan organisasi dan juga lembaga masyarakat yang akan kami ajak untuk bekerja sama dalam proyek yang akan kami kerjakan. Yang pertama di sini ada GCraft, yaitu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Gerakan masyarakat dan para pelaku ekonomi kreatif memiliki visi bersama, yaitu belajar, bersinergi, dan berdaya guna untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai masa depan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Bank Sampah Lapak Ciroyom 47, di mana Bank Sampah sendiri merupakan tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah. Bank Sampah ini juga merupakan salah satu bagian dari Zero Waste Indonesia yang merupakan yayasan dan wirausaha sosial dengan komunitas berbasis online pertama di Indonesia dan yang didirikan pada tahun 2018. Kemudian yang terakhir adalah Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Bandung. BPPK ini bertugas untuk melakukan pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika.